perusahaan yang ada dalam segmen tersebut gitu. Misalnya perusahaan kita misalnya bergerak di bidang apa yang paling cocok ya? Susu misalnya mungkin yang paling mudah ya, susu. Begitu banyak susu yang beredar di pasaran gitu. Mungkin bisa kita kelaskan lagi misalnya contoh yang pemosian produk itu mungkin kalau sekarang susu untuk tulang yang khusus untuk orang tua itu mungkin masih Unland ya yang paling ini gitu. Jadi dengan Unland ini ya mereka yang tunggal untuk susu tulang untuk orang tua gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak misalnya banyak saingannya. Misalnya ada Milo juga untuk anak, ada juga Indomil untuk anak, ada juga Dankau untuk anak-anak. Kira-kira kalau misalnya mereka makin banyak persaingan, pasti pasar akan terbagi tiga kan. Kalau misalnya sebagai contoh ada tiga jenis susu misalnya ada di pasar, mereka pasar ini ataupun konsumen itu akan terbagi atas tiga juga gitu. Berbeda misalnya dengan secara online gitu. Online setahu saya sejauh ini baru online yang ada sampai saat ini yang misalnya susu untuk tulang apa atau mbak atau mas tahu ada lagi susu yang lain untuk tulang untuk orang tua gitu yang udah tua. Jadi menurut saya misalnya sebagai contoh misalnya itu pasti akan berbeda Indomilk atau posisi Milo dibanding dengan yang online gitu. Online dia sendiri yang di pasar itu gitu. Sedangkan untuk yang susu anak ini tadi ada tiga mereka gitu. Itu pasti akan berbeda gitu. Kita mau pasar yang seperti apa? Apakah yang banyak saingannya atau yang sedikit seperti itu dia. Sama juga misalnya sepeda motor gitu. Banyak sepeda motor. Kita mau sepeda motor yang mana? Apakah yang motor gede? Seperti itu dia. Apakah yang motor-motor bebek-bebek apa gitu, bebek gitu, yang banyak bisa dikendarai oleh orang gitu. Apakah mobil motor-motor gede yang hanya untuk cowok-cowok gitu. Sedangkan misalnya yang jenis lainnya, misalnya Vespa. Jadi Vespa misalnya dia fokus hanya untuk ya sejenis Vespa gitu. Coba yang jenis-jenis yang lain, pasti banyak saingannya gitu. Seperti itu dia. Thank you Mbak Ratna ini dan juga Mbak yang dari tadi bantu saya untuk ngasih contoh-contoh lainnya gitu. Seperti itu dia. Yang kedua adalah adanya kemungkinan kesukaan konsumen yang ada sudah mengalami perubahan gitu. Jangan-jangan konsumen kita itu udah bosan dengan apa yang selama ini kita tawarkan itu juga harus diperhatikan gitu. Yang ketiga adalah adanya kesukaan pembeli yang baru. Itu kemungkinan merupakan peluang yang menarik gitu. Ketika kita misal meluncurkan produk, ya banyak orang yang suka dengan produk itu, orang yang selama ini belum pernah pakai produk kita gitu. Itu kan menjadi peluang bagi kita gitu dalam posisi dalam pasar gitu. Sedangkan prosedur yang dapat ditempuh untuk memposisikan produk kita itu di pasaran itu adalah yang pertama adalah menganalisis atribut produk yang tidak penting bagi pelanggan. Jadi kita juga harus mengerti kira-kira pasar itu suka yang seperti apa. Sebagai contoh misalnya, apakah mereka itu suka misalnya sebagai contoh misalnya handphone misalnya sebagai contoh misalnya. Apakah saat ini yang lagi heboh itu adalah handphone yang besar, flat, ataukah handphone yang ukurannya kecil, atau yang lainnya gitu. Seperti itu dia. Ya, Mbak kasih Mbak Triwinarsi. Mbak Triwinarsi bilang kan misal Apple gitu. Apakah yang bentuknya seperti Apple gitu? iPhone misalnya. Apakah seperti BlackBerry yang harus yang apanya tempat ketikannya banyak gitu? Mbak Wahyuni, sorry sorry Mbak Tri Wahyuni. Seperti itu maksud saya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan gitu. Dan yang kedua adalah menguji penyebaran atribut tersebut di antara segmen-segmen pasar yang berbeda gitu. Kita harus uji coba dulu gitu. Itulah fungsinya research and development di perusahaan gitu. Kira-kira kita masuki dulu pasar kalau mau menebar pertama gitu. Kira-kira pasar yang mana yang paling laku keras dengan produk ataupun jenis-jenis yang kita jual atau kita pasarkan gitu. Apakah mereka itu sukanya sama seperti misalnya antara BlackBerry dan misalnya di sini iPhone ataupun Samsung gitu. Di Indonesia sangat booming dengan BlackBerry. Banyak orang bilang kan suka dengan tombol yang banyak gitu. Tapi bagaimana dengan Taiwan? Itu beda gitu. Mereka sukanya iPhone gitu. Jadi itu juga perlu 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 kita
pahami gitu. Apakah setiap negara itu pasar sasaran kita itu sama kesukaannya? Belum tentu sama gitu, pasti berbeda gitu. Yang ketiga adalah menentukan posisi optimal bagi produk tertentu menurut masing-masing atribut tanpa mengabaikan posisi merek-merek yang ada gitu. Dan yang keempat adalah atau yang terakhir yaitu kita juga harus memilih keseluruhan bagi produk tersebut didasarkan pada kesepadadan keseluruhan antara atribut produk dan penyebarannya ke segmen-segmen pasar. Jadi agar lebih dapat misalnya sebagai contoh misalnya eh, bagaimana kita itu seperti yang saya sudah bilang tadi misalnya ada mobil yang diposisikan untuk mobil keluarga, ada juga yang mobil hanya untuk satu orang, untuk memang untuk sport atau juga ada mie yang beragam-ragam seperti itu di gitu. Jadi kita juga harus tahu gitu pasar yang mana mau dia menjadi target kita gitu. Selanjutnya pertama adalah pemosisian ulang produk gitu. Dalam keadaan posisi produk perusahaan di satu segmen tertentu sudah tidak lagi menguntungkan, misalnya kita masuk nih ke segmen produk misalnya mobil mewah misalnya, kita masuk ternyata itu tidak lagi menarik gitu. Jadi kita perlu memposisikan ulang gitu. Apakah kita itu beralih ke segmen yang lain dengan memproduksi mobil yang untuk keluarga, ataukah tetap mempertahankan itu gitu, tapi dengan polesan-polesan lain gitu. Dengan misalnya ya mau ganti bentuk beberapa fitur atau berganti-ganti gaya-gaya atau apa mungkin ada perubahan ban yang lebih seperti apa gitu atau masalah kacanya yang seperti apa, pintunya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Terus adapun masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam pemusnahan produk ini adalah biaya dan penghasilan gitu. Yang pertama adalah biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menggeser merek tersebut ke segmen yang baru gitu. Baik itu misalnya biaya iklan, biaya pembungkusan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya produk kita itu misalnya kita awalnya tadi adalah perusahaan mobil mewah yang tidak perlu terlalu banyak promosi dan juga tidak perlu banyak harus ke sana kemari untuk promo karena memang orang yang pasar yang kita tuju itu memang adalah hanya orang-orang tertentu, pejabat-pejabat ataupun eh, kepala-kepala daerah misalnya. Sekarang ketika kita memproduksi mobil massal misalnya yang maksudnya untuk mobil yang untuk keluarga dan saingan kita itu banyak ya kita harus mengeluarkan lebih gitu. Itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Itu baik itu biaya iklan, biaya distribusi produk kalau di sini ada juga dibuatkan adalah biaya pembungkusan dan lain sebagainya gitu. Itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Jangan kita bilangkan asal oh kita mau pindah segmentasi. Kita mau yang kalau ini tidak bergairah lagi pasar untuk mobil elit misalnya, kita pindah ke mobil keluarga. Tidak semudah itu juga gitu. Banyak hal yang harus diperhatikan gitu oleh perusahaan untuk bisa bertahan gitu. Yang kedua adalah penghasilan yang mungkin dapat diharapkan dari merek tersebut adalah segmen baru, yaitu besarnya penghasilan yang tergantung pada banyaknya konsumen pada segmen baru gitu. Ini juga harus diperhatikan gitu. Ketika kita bilangkan pindah segmen, kita harus bisa juga memastikan apakah di sana eh, konsumen bakal bergairah dengan produk kita gitu. Maksudnya di sini adalah apakah mereka bakal bisa menerima produk kita gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan gitu. Banyaknya konsumen pada segmen baru gitu. Yang kedua adalah tingkat pembelian rata-rata merek gitu. Dan yang ketiga itu ada jumlah dan kemampuan para pesaing yang sudah ada di segmen gitu. Atau yang akan masuk ke segmen kita gitu. Jadi kita juga harus mengerti saingan kita itu kira-kira seperti apa gitu. Apakah mereka sudah cukup saingan kita itu kita cukup sanggup berada di situ gitu. Jangan-jangan nanti ketika kita masuk ke segmen itu kita malah tumpur gitu karena tidak mampu bersaing dengan segmen gitu. Itu yang perlu saya bilangkan tadi. Ketika kita berani memasuki pasar yang lebih besar dan saingannya lebih besar, kita harus mampu atau memiliki kekuatan yang setidaknya sama dengan saingan kita, baik itu sumber daya, baik dalam hal biaya,
biaya distribusi, biaya promosi, dan lain sebagainya. Karena kita memilih untuk segmen yang hmm, apa istilahnya, saingannya itu banyak gitu. Kita harus punya lebih dari mereka untuk bisa memenangkan pasar gitu. Jadi produk kita itu bakal menjadi yang nomor satu di pasaran gitu. Karena tidak mudah ketika kita misalnya memasuki pasar baru, itu tidak mudah untuk bisa merajai produk kita itu merajai pasar gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan banyak hal gitu. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah harga yang berlaku di segmen tersebut gitu. Jangan nanti misalnya kita juga terlalu memaksakan untuk masuk ke segmen itu, kita buatkan harga lebih murah atau di pasar itu memang harganya yang murah sehingga kita harus tumpur ataupun apa namanya bangkrut dengan masuk ke pasar itu gitu. Jadi itu juga harus kita perhatikan gitu. Harga yang berlaku di segmen tersebut gitu. Jangan nanti kita bilang kan, oh kita mau turunkan atau perusahaan kita masuk aja ke pasar itu nggak apa-apa. Harganya lebih murah sama dengan pesaing ataupun lebih murah dari pesaing. Kadang-kadang kita harus mikir juga gitu. Sanggup nggak perusahaan untuk melakukan hal seperti itu gitu. Oke, misalnya di awal masih sanggup karena masih ada dana gitu. Jangan nanti hanya setahun habis itu bangkrut. Itu juga harus hal-hal yang sangat perlu diperhatikan gitu. Yang kedua adalah perluasan merek. Ya, strategi lain yang bisa dilakukan untuk pemosian produk ini adalah perluasan merek. Di sini perusahaan bukannya pindah segmen baru gitu, tetapi menambah merek baru pada segmen lama. Sehingga ada lebih dari satu merek yang diposisikan pada segmen yang sama gitu. Ini juga bisa dibilangkan adalah eh, produk mie instan tadi misalnya gitu ya. Jadi mereka itu eh, ketika udah mulai dianggap menurun misalnya, yang paling cocok adalah produknya Sosro ketika pernah datang. Mungkin Mbak atau Mas yang tinggal di Pulau Jawa itu, terutama yang mungkin daerah Jakarta, itu ada ST. Itu adalah eh, produk daripada Sosro gitu. ST itu belum ada di Medan, itu baru di Jakarta. Jadi di Jakarta itu sangat banyak sekali produk-produk minuman sejenis dengan Sosro. Jadi karena Sosro itu yang oke, mereka menguasai pasar juga gitu. Tapi saking banyaknya pasar ada di sana, banyaknya produsen yang ada di sana. Jadi pasar itu kan udah terbagi-bagi gitu. Dan Sosro ya udah dianggap biasa selama ini oleh orang Jakarta misalnya gitu. Jadi mereka di Jawa, saya tidak tahu apakah di selain Jakarta itu ada. Udah masuk kan Mbak ST ke daerah-daerah lainnya gitu. Kalau di Medan kemarin belum. Dan mereka juga bilang kan memang belum, itu masih di Pulau Jawa, terutama Jakarta gitu. Karena persaingan di sana buat minuman sejenis itu sangat sangat keras atau kuat gitu. Jadi mereka meluncurkan ST gitu. Jadi mereka itu ya untuk perluasan merek aja gitu, untuk tetap bisa bertahan di pasar itu gitu. Mereka meluncurkan produk baru gitu, namanya ST gitu. Sama saya juga dulu bertanya gitu, kenapa di Medan itu belum diluncurkan ST gitu? Kenapa baru di Jakarta gitu? Karena mereka bilang di Medan itu Sosro itu masih kuat gitu. Di Sumatera Utara itu posisi Sosro itu masih kuat. Banyak orang masih suka Sosro gitu. Belum ada saingan yang kuat untuk bisa mengalahkan produk Sosro di Medan gitu. Jadi ketika misalnya nanti muncul yang baru, baru mungkin produk ST dimasukkan ke Medan gitu. Karena mereka tidak mau memasukkan ST lagi. Nanti saingan Sosro dengan ST. Toh juga itu sama-sama produk mereka gitu. Jadi seperti itu dia. Bagaimana mereka atau perusahaan itu adalah meluncurkan produk-produk baru gitu, yang sejenis gitu sebenarnya gitu. Tapi ya untuk bisa tetap merajai pasar gitu. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Ya, beberapa strategi pemasaran yang dapat ditempuh perusahaan untuk melayani segmen pasar. Segmen pasarnya adalah strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam melayani pasar yang ada atau menjangkau pelanggan-pelanggan baru dengan karakteristik yang sama.
dengan menggunakan bauran pemasaran yang ada gitu. Terus yang kedua, strategi pengembangan produk, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam melayani segmen pelanggan yang ada dengan menawarkan lebih dari satu bauran pemasaran. Sebagai contoh misalnya, seorang pelanggan yang menggunakan sampo merek tertentu ditawari juga pelembut rambut dengan merek yang sama gitu. Jadi bagaimana ada contoh, saya lupa nama apanya gitu. Misalnya masuk di sini adalah sampo dan dikasih juga kondisioner gitu sebagai pelembut rambut setelah sampoan gitu. Terus yang ketiga adalah strategi pengembangan produk gitu. Strategi pemasaran ditujukan untuk melayani lebih dari satu segmen pelanggan yang dengan menggunakan satu bauran pemasaran. Misalnya sampo bayi yang bisa juga digunakan oleh orang dewasa gitu. Seperti itu dia strategi pengembangan pasarnya gitu. Jadi di sini walaupun ditujukan untuk ke sampo bayi, tapi bisa juga digunakan orang dewasa gitu. Jadi ini merupakan salah satu adalah strategi pengembangan pasar. Ya, terima kasih untuk malam ini sudah selesai perkuliahannya. Seperti biasa, kita masuk ke soal. Ya, ya Pukuci juga, Pukuci, ya sama-sama Mbak. Ya, soal. Ya, saya harapkan Mbak-Mbak dan Mas-Mas bisa menjawab soal dengan cepat pastinya. Eh, sebelum kita masuk soal, adakah pertanyaan atau apa Mbak? Atau udah bisa kita masuk ke ini? Masuk ke iya Mbak Suci ya, ya. Tugasnya boleh dikirim ke email. Ada pertanyaan atau tidak? Langsung aja kita ke soal. Oke, langsung soal ya. Oke, kalau begitu kita masuk soal yang pertama. Ya, harapannya Mbak Damas semoga bisa jawab. Ya, jika Anda membeli tali sepatu untuk mengganti tali sepatu yang sudah aus karena dimakan usia atau usang gitu, apa maksudnya yang udah lecek atau udah ini gitu. Anda digolongkan sebagai kelompok pasar apa? Apakah bisnis, penjual, konsumen, ya, benar sekali jawabnya adalah konsumen. Kenapa? Karena mereka adalah mengkonsum ataupun menggunakan produk itu sendiri gitu. Sedangkan pasar bisnis itu adalah pasar yang untuk lebih lanjut lagi. Misalnya seperti saya bilang tadi adalah perusahaan benang misalnya, mereka menjual benang untuk perusahaan penjual pakaian gitu. Mereka butuh lanjutan gitu. Sedangkan penjual ini adalah yang menjual ada lagi proses selanjutnya gitu. Dan organisasional itu beda lagi. Sedangkan ini adalah untuk digunakan langsung gitu. Soal nomor 2. Ya, contoh segmentasi pasar yang didasarkan pada daur hidup keluarga adalah gaya eksekutif muda, keluarga dengan anak masih kecil, lokasi di luar kota, berpendidikan tinggi. Ada apa jawabannya? B. Ya, benar. Jawabannya adalah keluarga dengan anak masa kecil. Ya, ini adalah yang ketiga. Segmentasi pasar organisasional dapat didasarkan pada A. Jenis industri, besar asetnya, lama perusahaan yang berdiri, atau D. Jawaban A, B, C semua betul. Yakin D? Ya, benar. Ini adalah semua faktor dalam segmentasi pasar organisasional, yaitu jenis industrinya, besar asetnya, lama perusahaan itu berdiri. Itu harus diperhatikan gitu. Dan yang terakhir, perusahaan rokok dapat memosisikan produk sebagai rokok untuk A. Keluarga, B. Yang selera muda, ketahanan fisik, dan kesehatan. Ada apa jawabannya Mbak? Atau Mas? Iya, B. Ya, benar sekali. Jawabannya B, yaitu yang selera muda. Ya, thank you. Ya, ini adalah pertemuan kita malam ini, pertemuan ketiga untuk tatap muka dan pertemuan keempat
di kalender akademik Universitas Terbuka Taiwan.